Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menekankan soal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di acara ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime SOMP Leader bertempat di Daerah Istimewa Yogyakarta DIY pada Selasa 20 Juni tahun 2023. Pembahasan TPPO ini sejalan dengan kesepakatan antara Presiden Jokowi dengan beberapa pemimpin negara yang akan memberantas segala bentuk TPPO. Kerjasama lintas negara ini tidak hanya sekedar tukar-menukar informasi, akan tetapi bagaimana bisa meningkatkan untuk dilakukan penegakan hukum dengan menangkap pelaku di luar negeri. Kapolri menegaskan, setelah Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan, Polri telah menangkap 457 tersangka TPPO selama 2 pekan. Ia pun menegaskan akan menindak tegas siapapun yang melakukan TPPO. Saya selaku Kapolri membuka kegiatan SOMPC yang ke-23, di mana Indonesia menjadi ketua di dalam kegiatan SOMPC kali ini. Ini sejalan juga dengan Indonesia sebagai keketuaan ASEAN dan kemudian juga ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan menteri-menteri termasuk juga kepala kepolisian. Indonesia sendiri akan melaksanakan kegiatan pertemuan para kepala kepolisian nanti akan dilaksanakan di Labuan Bajo dan kita juga menjadi keketuaan. Di dalam kegiatan SOMPC kali ini dihadiri oleh 10 negara ASEAN, kemudian ada tambahan 1 observer dari Timor Leste, dan kemudian ada negara-negara mitra dialog seperti China, Jepang, Korea Selatan, Australia, Kanada, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan beberapa negara lain. Di mana kegiatan SOMPC kali ini adalah pertemuan para penegak hukum untuk memberantas, untuk membicarakan pemberantasan kerjasama dan juga melakukan upaya-upaya penegakan hukum terhadap kejahatan transnational crime. Ada beberapa kejahatan transnational crime yang tentunya menjadi perhatian bersama, khususnya di negara ASEAN dan juga perhatian negara-negara yang bergabung dalam mitra dialog. Beberapa kasus tersebut antara lain kasus terorisme, kasus narkotik, dan utamanya yang saat ini menjadi sorotan dan penekanan adalah masalah kejahatan TPPO, di mana di dalam pertemuan KTT ASEAN kemarin ini juga menjadi penekanan Bapak Presiden terkait dengan pemberantasan TPPO. Terkait dengan hal tersebut, tentunya kita inginkan bahwa kegiatan kali ini, meeting yang dilaksanakan oleh para penegak hukum, tentunya bisa melahirkan keputusan-keputusan teknis yang bersifat operasional, khususnya di dalam hal upaya penegakan hukum, baik dalam hubungan polis to polis dengan skema handing over, kemudian MLA dan lain-lain, sehingga kebijakan-kebijakan atau kegiatan-kegiatan tersebut bisa lebih dioperasionalkan, sehingga kemudian rumusan-rumusan yang didapatkan di dalam SOMPC ini kemudian nanti akan kita tanda tangani pada saat pertemuan IMMTC di Baju, sehingga kemudian bisa menjadi keputusan bersama atau deklarasi Baju. Tentunya harapan kita dengan kegiatan hari ini dan nanti akan puncaknya dilaksanakan di Labuan Bajo yang akan dihadiri kepala kepolisian seluruh ASEAN, kemudian negara-negara yang terkait
bergabung sebagai mitra dialog dengan Timor Leste, maka kerjasama dalam menghadapi kejahatan transnasional crime, khususnya 3 kasus utama, dan juga tentunya ada beberapa kasus lain, ini akan betul-betul bisa maksimal, sehingga pengejaran para pelaku tindak pidana yang kabur ke luar negeri itu bisa kita lakukan penangkapan. Setelah kita bicarakan secara lebih detail terkait dengan kebijakan-kebijakan dan kerjasama operasional yang ada. Harapan kita ini juga tentunya ke depan akan menekan jumlah tindak pidana TPPO dan akan memaksimalkan penangkapan para pelaku tindak pidana TPPO serta upaya kita untuk menyelamatkan saksi, menyelamatkan korban yang ada di luar negeri untuk bisa kita bawa kembali ke Indonesia. Itulah poin-poin yang mungkin bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Oke, terima kasih. Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri menggelar kegiatan bakti sosial dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-77 secara serentak di 34 Polda jajaran seluruh Indonesia. Adapun kegiatan baksos ini meliputi kegiatan bedah rumah, perbaikan pembersihan tempat ibadah atau bakti religi, perbaikan rumah bagi anggota dan masyarakat, serta pembangunan sumber-sumber air khususnya di wilayah yang membutuhkan. Dalam kegiatan baksos ini, Polri memperbaiki sebanyak 2.170 tempat ibadah dengan rincian 1.195 masjid, 706 gereja, 118 pura, 77 vihara, dan 74 kelenteng. Selain itu, bedah rumah untuk anggota dan masyarakat sebanyak 269 unit dan pembangunan fasilitas air bersih di 70 lokasi. Kemudian, bantuan sosial sebanyak 322.085 paket sembako yang akan disalurkan mulai tanggal 20 Juni hingga 30 Juni tahun 2023 dengan sasaran PKL, buruh korban PHK, buruh harian, nelayan, panti asuhan, korban kebakaran, pengemudi ojol, purnawirawan Polri, dan pemulung. 3, 2, 1. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Mari kita ikuti bersama. Selamat datang juga kami haturkan kepada para penerima bantuan secara berturut-turut. Bapak almarhum kepedulian dan pengabdian Polri kepada masyarakat kepada Polri dengan pemulihan ekonomi. Bapak Ibu, saat ini yang nantinya juga dilaksanakan secara serentak. Yang saya hormati seluruh tokoh agama, tokoh agama. Silakan diceritakan mungkin kesan-kesannya apa. Tadi Pak Kapolda sampaikan katanya nggak ada air, terus sekarang ada air. Desa kami benar-benar terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah membantu desa kami mendapatkan air bersih ini. Terima kasih Pak Dirgahayu Bayangkari yang ke-77. Kami sangat terharu Pak. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pelaksanaan kegiatan baksos ini adalah bagian dari pelaksanaan tugas pokok Polri, baik di bidang Hakamtipmas, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Rekan-rekan ketahui bahwa Polri saat ini melaksanakan rangkaian dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-77. Tentunya kegiatan yang kita laksanakan kali ini adalah bagian dari upaya untuk terus melaksanakan tugas pokok Polri
baik di bidang Kamtibmas, di bidang perlindungan, pengayoman dan pelayanan, dan juga di bidang penegakan hukum yang lebih baik. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu, dan harapan kita tentunya pemilu ini bisa berjalan dengan damai. Oleh karena itu, di dalam kesempatan rangkaian Hari Bayangkara ini, Polri tentunya melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk bisa terus berinteraksi dengan masyarakat dalam berbagai macam bentuk kegiatan. Hari ini kita laksanakan kegiatan bakti sosial yang meliputi kegiatan bedah rumah, kemudian kegiatan perbaikan pembersihan tempat ibadah atau yang disebut dengan bakti religi, dan juga pembangunan beberapa perbaikan rumah bagi anggota dan bagi masyarakat, serta pembangunan sumber-sumber air khususnya di wilayah yang membutuhkan. Dan ini kita laksanakan secara serentak di 34 Polda, 34 provinsi, sehingga tentunya harapan kita kegiatan ini betul-betul bisa semakin mendekatkan hubungan Polri dengan masyarakat, karena sebagaimana kita ketahui bahwa dengan sinergitas yang baik, dengan hubungan yang baik dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh agama, dengan TNI dan seluruh stakeholder yang ada, kita betul-betul bisa mengantar dan membawa kesiapan institusi Polri khususnya, dan juga dengan TNI untuk bisa menghadapi perhelatan tahun politik ini dan menjaga perdamaian, menjaga kesatuan, menjaga keberagaman yang kita miliki sebagai kekayaan kita, kekayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus terus kita kawal dan kita jaga, siapapun pemimpinnya nanti. Oleh karena itu tentunya persatuan, kesatuan, keberagaman yang ada, kerjasama yang kita miliki terus dijaga dan ditingkatkan. Karena kita sudah menghadapi berbagai macam hal, dan dengan persatuan dan kesatuan tersebut kita bisa melewati dan membawa bangsa dan Indonesia bisa seperti saat ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon doa restunya untuk di kegiatan-kegiatan lain semuanya bisa berjalan dengan baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-77, Polres Aceh Timur menyelenggarakan donor darah disertai dengan pembagian door prize bertempat di Aula Baradaksa pada Rabu 21 Juni tahun 2023. Kegiatan tersebut bekerja sama dengan unit transfusi darah Rumah Sakit Zubir Mahmud ID dan unit donor darah PNMI Kota Langsa dengan jumlah peserta mencapai 311 orang. Sedangkan yang lolos pengecekan, dilanjutkan pengambilan darah sebanyak 231 orang. Kegiatan ini sebagai bentuk dari kepedulian Polres Aceh Timur terhadap sesama, serta sebagai upaya menumbuhkan kesadaran berperilaku hidup sehat kepada masyarakat melalui kegiatan donor darah. Dari Aceh Timur, Munasir Yusa Orneus TV mengabarkan, dalam rangka memperingati HUT DKI Jakarta yang ke-496, jajaran pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara mengadakan acara pemotongan tumpeng di Ruang Fathahilah Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara pada Kamis 22 Juni tahun 2023. Perayaan HUT DKI kali ini mengusung tema Jadi Karya untuk Nusantara sebagai amplifikasi slogan sukses Jakarta untuk Indonesia. Sedangkan acara pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur karena tepat di tanggal 22 Juni ini, Kota Jakarta telah memasuki usia yang ke-496. Dari Jakarta, Hambang Erneus TV mengabarkan, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-77,
Polres Metro Jakarta Barat mengadakan bakti religi mengundang Ustaz Das Adlatif untuk memberikan pembekalan rohani kepada para anggota Polres, Polsek jajaran, dan Bayangkari bertempat di Masjid Al-Istiqomah pada Kamis 22 Juni tahun 2023. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 200 personel Polres Metro Jakarta Barat untuk mendengarkan tausiah yang diberikan oleh Ustadz Das Adlatif dengan tema tentang makna berkurban. Dalam tausiahnya, Ustadz Das Adlatif menjelaskan perintah kurban untuk umat muslim bermula dari peristiwa Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan anaknya yakni Nabi Ismail. Dari Jakarta, Eman Erneus TV mengabarkan. Pendidikan usia dini PAUD Mutiara Hati mengadakan acara pelepasan dan kenaikan kelas yang dihadiri oleh para siswa-siswi dan orang tua murid bertempat di PAUD Mutiara Hati Kampung Tipar RT 5 RW 2, Desa Pagintungan, Kecamatan Janilan, Kabupaten Serang Banten pada Jumat 23 Juni tahun 2023. Ketua Lembaga PAUD Mutiara Hati, Dani Hambani mengatakan, kegiatan pelepasan ini memasuki angkatan ke-12 wisuda pelepasan anak-anak tingkat akhir yang akan memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Dengan adanya kegiatan hari ini, Dani berharap dapat memotivasi anak-anak didiknya dan ilmu yang selama ini diberikan bermanfaat bagi semua anak-anak untuk masuk ke jenjang berikutnya. Alhamdulillah hari ini PAUD Mutiara Hati mengadakan kelulusan dan kenaikan kelas angkatan ke-12 dan alhamdulillah sangat meriah, dan saya berpesan kepada siswa-siswi PAUD Mutiara Hati ke depannya mudah-mudahan di pembelajaran berikutnya, di pelajaran jenjang berikutnya kejarlah prestasi sesuai harapan orang tua baik guru PAUD. Terima kasih. Demikian informasi kali ini, nantikan berita selanjutnya hanya di YouTube Edus. Don't forget to like, share, comment, and